Salam ras mejuah-juah man kam krina orang tua kami kategorial Saitun, khususnya Saitun GBK Perunggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas peanta minggu enda, silakan kita tetap dengar secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, si pindo lebih gegeh man Tuhan, si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tetap menyertai, memelihara, dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada sore menjelang malam hari ini kami boleh kembali bersekutu secara virtual dalam melaksanakan PA Saitun di tengah-tengah GBK Perunggun Kebayoran Lama. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, yang memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, serta menolong kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang menolong serta mengurapi hamba-Mu agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Orang tua kami Saitun sini kelengi kami, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sekali nari sahkan kami mejuah-juah salom mankam krina orang tua kami kategorial Saitun. Doa dan pengharapan kami kerina kam orang tua kami Saitun tetap lid ibas sehat-sehat, mejuah-juah ras tetap lid ibas sukacita meriah ukur ibas masa-masa pandemi Covid hendak. Saitun sini kelengi Tuhan sebagai tema dari firman Tuhan dalam PA kita minggu ini, adibas bahasa karonina mehulimin lagu langkah kalak Kristen si meritakan berita si meriah ya. Mehulimin lagu langkah kalak Kristen si meritakan berita si meriah. Saitun si kelengi kami ibas Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan Paulus di dalam dia melakukan tugas penginjilan,
maka Paulus kerap sekali didera oleh penderitaan. Ya, jadi melalakal kini seran si ialami Paulus ibas ia ndahi kendahin meritakan berita si meriah. Perlawanan dari pihak-pihak Yahudi, perlawanan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan perlawanan dari penguasa-penguasa kerap dihadapi oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Tapi kita tahu semangat Paulus untuk memberitakan Injil tidak pernah pudar, bahkan terus menyala dalam hidup Paulus untuk terus bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita baca surat Filipi, surat ini juga dia tulis ketika dia sedang berada di dalam penjara, dan itu penjara di Roma. Dari penjara itu pun semangatnya menginjili tidak pernah kendur, sehingga dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan apa yang dia katakan salah satu di suratnya itu, pemenjaraanku karena Injil justru menambah keberanian orang-orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus. Jadi ada hal positif yang terjadi atas pemenjaraan Paulus yang dipenjarakan karena Injil. Dan itu dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Orang tua kami Zaitun yang kami kasihi di dalam Tuhan, dan tadi kita baca bahwa judul perikop ini nasihat untuk tetap berjuang. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam ayat 27 yang menjadi nas PA kita, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat Filipi bukan karena mereka tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus, tapi nasihat ini lebih kepada menekankan supaya jemaat Filipi tetap setia menghidupi kehidupannya berdasarkan Injil Kristus. Jadi kata hendaklah di sini bukan berarti karena jemaat itu tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus, melainkan nasihat ini lebih kepada supaya mereka setia untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Arti kata berpadanan dengan Injil Kristus artinya bahwa hidup mereka sesuai dengan Injil itu. Hidup mereka sesuai dengan firman Kristus yang telah diberitakan kepada mereka. Jadi bukan hanya didengar tapi dilupakan, melainkan pengajaran-pengajaran Injil-Injil Kristus yang telah diberitakan kepada jemaat Filipi, hendaknya mereka menghidupinya, menjadikannya dasar dalam setiap perbuatan, tindakan, dan keseharian mereka. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Ini luar biasa. Inilah harapan Paulus. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus ini sangat hebat. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Supaya apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya bahwa setiap waktu jemaat itu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kemudian Paulus juga mengatakan bahwa dia berdoa supaya jemaat itu hidup dalam satu roh. Artinya digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Tuhan, sehingga di tengah-tengah jemaat itu tercipta sehati dan sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mengapa Paulus di sini mengatakan kata berjuang? Karena benar, berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi orang-orang yang berjuang memang menginginkan supaya hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Dan hal itu kata Paulus, jangan engkau digentarkan oleh lawanmu. Jangan sedikit pun engkau digentarkan oleh lawanmu untuk hidup berdasarkan apa yang Tuhan kenan di dalam kehidupanmu.
adi sidah jenda isekin si maksud Paulus ijenda lawan dari jemaat Filipi itu. Orang tua kami Saitun, sini kelengi kami bas Tuhan. Tentu kita tahu lawan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah kelompok-kelompok yang memang tidak menyenangi kehadiran umat Kristen pada waktu itu. Dan kita tahu terutama dan pertama-tama yang sering menentang kehadiran kelompok atau umat Kristen ialah orang-orang Yahudi. Mengapa mereka menentang? Karena mereka menganggap bahwa umat Kristen itu adalah aliran sesat. Umat Kristen itu adalah yang mengacaukan ajaran agama mereka. Jadi perkumpulan orang-orang Kristen pada waktu itu sering ditentang oleh orang-orang Yahudi. Maka jangan gentar, kata Paulus, dengan para lawanmu itu. Tapi juga para lawan pada waktu itu juga orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, preman-preman pasar pun sering bersatu dengan orang-orang Yahudi untuk melawan umat Kristen. Bahkan penguasa sering melarang ataupun melakukan sesuatu yang membuat orang Kristen itu menderita. Jadi itulah, tapi jangan gentar, kata Paulus. Karena apa? Karena kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini satu panggilan yang luar biasa. Saitun sini kelengi kami ibas Tuhan. Enda akap kami sada firman si perlukal penghayatan bas kita. Bahwa panggilan Kristus terhadap kita, panggilan untuk percaya, panggilan untuk menerima anugerah keselamatan, ternyata bukan hanya panggilan itu. Kalau saya sering mengatakan panggilan menjadi Kristen itu bukan hanya panggilan berkat, bukan hanya panggilan kemurahan, bukan hanya panggilan supaya kita memperoleh berbagai-bagai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa panggilan Tuhan terhadap kita di dalam Kristus itu juga adalah panggilan untuk menderita untuk Dia. Ini luar biasa. Oleh karenanya, kata Paulus dalam firman yang lain, perlengkapilah dirimu dengan itu, supaya jangan kita kecewa ketika kita mengikut Kristus, supaya jangan kita berpikir bahwa kita hanya akan menerima hal-hal baik saja dalam hidup kita, tapi justru kita harus memperlengkapi diri kita untuk menderita untuk Dia. Dan itu waktu Yesus mengajar orang-orang banyak, waktu Yesus mengajar murid-muridnya, kerap kali Dia katakan itu kepada murid-muridnya. Bahkan kita pun tahu tentunya, siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib, ia harus menyangkal diri. Dan itu kita tahu adalah soal penderitaan. Oleh karenanya, kalau kita harus menderita untuk Dia, terimalah itu sebagai sukacita, karena itu adalah bagian dari panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita. Saitun sini kelengi kami, hal apakah yang dapat kita tarik maknanya untuk kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi? Yang pertama, kalau kita lihat dari tema kita, ijande teman tanina mehulimin lagu langkah kala Kristen si meritakan berita si mehuli. Situhuna kal temenda, situhuna sada keharusan. Bagaimana seorang penginjil kemudian cara hidupnya tidak baik. Kuakap adi bage labu mungkin berhasil. Adi lagu langkahta jadi batu antukan ibas meritakan Injil. Kuakap lah mungkin. Maka situhuna kala si idilo laku meritakan Injil, sada keharusan, sada kewajiban mereka memiliki sikap hidup yang baik. Mengapa? Karena sekalipun kita memiliki sikap hidup yang baik, itu saja belum tentu Injil diterima oleh orang lain. Mabagi kapnu ngope mahuli lagu langkahta si bereken rasi beritakan kata di bata pelang ngabo tentu kalak ngaloken kata di bata naik. Apakah kapnu adi lagu langkahta selaku perberita si meriah lah mahuli pasti jadi batu antukan, jadi batu sandungan. Maka lah mungkin kita berhasil adi lagu langkahta lamhuli sementara kita sebagai perberita si meriah. Sebab menurut kami cara hidup kita itu sendiri, lagu langkahta sendiri adalah Injil yang dapat dibaca oleh orang lain
dalam keseharian kita. Maka begini na Paulus bas 2 Korintus pasal 3 ayat 2 engkau adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang lain. Ija bacana arah lagu langkahta, ija bacana arah pengerananta, ija bacana arah sikapta nangdangi kalak sileban. Maka lapadah lebih sebagai perberita semeriah selaku anak-anak Tuhan, selaku seitun, maka ibilo kita kerina gelah geluh ta mehuli, geluh ta berpadanan dengan Injil Kristus, geluh ta suemin ras kata di bata si enggo si begiken kita. Kuakap tentu panggilan man kerina kita, termasuk tentuna man orang tua kami seitun. Cenari sekali nari i persingeti kami berdasarkan firman Tuhan dai. Maka jelas kalau katakan Paulus, pendilo Tuhan man banta, labo hanya pendilo gelah tek man Yesus, tapi pendilo Tuhan sekaligus pendilo gelah ngasup kita, ngalaukan ras ngenanami kinisran ibas ndalankan kai singena ate di bata. Adibas zaman Paulus melalakal lawan-lawan si manadapan, sirbanca kerina kalak Kristen harus berjuang untuk melakukan Injil. Genduari si tuhuna kal si menjadi lawan terberat kita ialah diri kita sendiri. Enda menurut kami genduari enda lawan yang paling berat kita kalahkan. Kedagingan kita, keegoan kita, kemalasan kita, ketidakpedulian kita. Gundari si tuhuna siman lawanan. Sebab jangan-jangan la pelit dahinta misalnya gel-gelanga pandemi enda labu kita merincuh RPA makeup ya ngokapi gundari bas masa pandemi enda baci pe kita rumah nari ngikuti sa PA pelanga kabon term kalak sing ikuti sa maka situhuna kal gundari lawan ta situhuna diri sendiri, lawan ta situhuna kedagingan ta uga kita ngelawan gelah banci kita ngeluh bagi singena ati di batas. Sebab sekali nari pendilo di bate lah hanya pendilo gunandatkan simhuli, gunandatkan berkat, kemurahan, kebaikan, bukan hanya itu, tapi juga panggilan untuk menderita untuk Kristus. Alu bagedage entah ijagia, entah kata wargia, selaku anak-anak Tuhan kita tetap mencidahkan biak kegeluhan simhuli guna jadi usihan mankalak sidiban. Begini nande Paulus, adireh aku kuwidah maka kam geluh suara singena ate di bata, jana adilapi aku reh kubegi maka kam geluh bagi singena ate di bata. Artinya sidahan kita entahlah kita sidahan cara hidup kita tetap seturut dengan Injil Kristus, ngeluh kita sesuai singena ate di bata. Tentu endam jadi perjuangan tak kerina, jadi arah penta bas tengah-tengah kegeluhan ta, gelah arah kegeluhan seitun, arah kegeluhan kerina anak-anak Tuhan, mulia Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Endam si banci sahkan kami ibas peanta minggu enda, Tuhan si masu-masu kerina orang tua kami seitun, gelah tetap semangat guna encidahkan biak-biak kegeluhan si mahuli ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Amin. Mari sidungi peanta si pebulat ukurta ras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman menerima keselamatan kekal yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tetapi bukan hanya panggilan untuk mendapatkan keselamatan jiwa kami, bukan hanya panggilan untuk mendapatkan berkat-berkat kemuliaan sorgawi, tapi sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia ini, panggilan Tuhan juga kepada kami ialah panggilan untuk menderita untuk Kristus. Biarlah kami mempersenjatai diri kami, supaya apabila karena iman kami harus menderita, kami akan terus berjuang untuk melakukan apa yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati orang tua kami seitun. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan mereka. Biarlah sukacita damai sejahtera dari sorga turun atas mereka,
sehingga di masa-masa pandemi ini pun mereka dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Berkati segenap keluarga, anak-anak dan cucu-cucu daripada orang tua kami, agar mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup mereka, keluarga, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Pada kesempatan ini kami juga angkatkan doa kami buat anggota jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, ataupun dirawat rumah atau rawat jalan, ataupun karena usia yang sudah lanjut mereka memiliki kelemahan-kelemahan tubuh. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Sitepu, Diaken Nandi Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bro Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bro Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bro Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Nande Katoe Torong. Demikian juga Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Tiga Nevi Naras, Bapak Nevi Ginting, Betraneo Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberikan berkat kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Tuhan kiranya mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kami dengan berkat kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta bas minggu enda sekali nari mejuah-juah ras salom man kamkrina orang tua kami kategorial Zaitun khususnya Zaitun GBKP Runggun Kebaruan Lama. Amin.